Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tradita Urung Febrianti, NIM 212415008. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, kelas A pagi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah yang diampu oleh Bapak Akis Yuliansah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang diksi. Latar belakang, penggunaan diksi atau pemilihan kata yang tepat dan sesuai sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Ketepatan berkaitan dengan makna, logika, dan kesamaan maksud. Sedangkan kesesuaian menyangkut konteks sosial dan penerimaan masyarakat. Pemilihan kata yang baik mencegah kesalahpahaman dan membantu menyampaikan gagasan dengan jelas kepada pembaca atau pendengar. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari komunikasi. Namun, kesalahan dalam pemilihan kata dapat menghambat pemahaman. Pemilihan kata yang tepat menjadi penentu keberhasilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan, termasuk dalam jurnalistik karena mempengaruhi makna dan efek informasi yang akan disampaikan. Apakah kalian tahu apa itu diksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diksi adalah pemilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi menurut KBBI tersebut dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Penggunaan diksi dalam kalimat. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat diungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan. Yang pertama, itu kaidah kelompok kata atau frase, yaitu tepat, seksama, lazim. Yang kedua, pemilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata, yaitu ada jenis makna, perubahan makna, pergeseran makna, dan relasi makna. Yang ketiga, ada pemilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Sebenarnya, apa sih fungsi diksi itu? Berikut adalah beberapa fungsi lain dari diksi dalam penulisan karya sastra. Yang pertama yaitu membantu pembaca dalam memahami penulisan dari suatu karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Dan yang keempat yaitu hiburan. Selanjutnya yaitu bentuk kata. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru dengan memanfaatkan kosakata yang sudah ada. Misalnya tata, tata buku, tata busana, tata rias, tata cara. Selanjutnya ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah ungkapan kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Jadi, kesimpulannya yaitu penggunaan kata dalam berbagai kesempatan harus sudah diperhitungkan ketepatan serta kesesuaiannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis dengan ketepatan dan kesesuaian. Diksi juga digunakan untuk membuat karya sastra, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.